Jauh di pedalaman Sumatera Selatan ya, di masa lalu sekali ada sebuah legenda yang sampai sekarang masih sering dibisikkan di antara pegunungan-pegunungan yang berkabut. Legenda ini tentang seorang pria, dan namanya saja itu sudah cukup untuk membuat bulu kuduk kita merinding. Namanya Si Pahit Lidah. Tapi pria yang begitu ditakuti ini dia nggak selamanya begitu loh. Jauh sebelum semua itu terjadi, dia hanyalah serunting. Ya, seorang pria biasa. Punya keluarga, seorang suami, seorang ayah, yang hidupnya itu ya cuma diisi sama tawa keluarganya dan kehangatan rumahnya yang sederhana. Kebayangan, damai sekali. Tapi ya, semua kedamaian itu mulai retak. Semuanya berubah ketika keserakahan mulai masuk. Jadi ada sebuah perselisihan sengit dengan iparnya sendiri, namanya Arya Tebing. Gara-garanya, mereka berebut sebuah pusaka sakti. Nah, dari sinilah api itu mulai menyala. Api yang nantinya akan membakar habis dunia mereka berdua. Nah, si Arya Tebing ini, karena sudah didorong oleh ambisinya yang begitu besar, akhirnya melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan. Dia mengkhianati serunting. Dia melukainya parah sekali sampai hampir mati, lalu membuangnya begitu saja di tengah hutan belantara. Di pikiran Arya Tebing, urusannya sudah selesai, serunting sudah tiada. Tapi ternyata takdir punya rencana yang sama sekali berbeda. Entah bagaimana, dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya, serunting ini terus merangkak, naik, sampai ke puncak sebuah gunung yang dianggap suci. Dan di sana, dihadapkan seorang pertapa yang sangat sakti. Dia nggak minta untuk diselamatkan loh, bukan. Justru, dengan napas yang hampir habis, dia cuma memohon satu hal, yaitu kekuatan. Kekuatan untuk membalas dendam. Dan permintaannya terkabul. Dia diberi sebuah kesaktian yang luar biasa, yang letaknya ada di ujung lidahnya. Tapi ada syaratnya. Kekuatan ini seperti cermin. Dia akan memantulkan apapun yang ada di dalam hati pemiliknya. Dan saat itu, hati serunting kan isinya cuma dendam dan kebencian. Jadi ya, yang keluar dari lidahnya hanyalah kutukan. Maka, serunting pun kembali. Tapi dia bukan lagi serunting yang dulu, pria yang lemah dan terluka. Bukan, yang kembali ini adalah perwujudan dari amarahnya sendiri. Saat itulah era Si Pahit Lidah dimulai. Dan kutukannya menyebar dengan cepat, seperti wabah yang mengerikan. Siapa saja yang berani memancing amarahnya, mereka akan jadi saksi terakhir dari kekuatannya. Pedagang yang curang, orang-orang yang mengejeknya, bahkan satu desa penuh yang berani menolaknya, semuanya membeku dalam sekejap. Menjadi batu. Bisa dibayangin kan, kabar tentang dia menyebar lebih cepat dari angin, membawa rasa takut kemana-mana. Orang-orang bahkan nggak berani lagi menyebut namanya, mereka lebih memilih bersembunyi di rumah dalam diam, karena mereka tahu betul, satu kata saja dari Si Pahit Lidah adalah akhir dari hidup mereka. Tapi, kekuatan yang begitu besar itu selalu ada harganya kan? Harga yang nggak kelihatan. Setiap kali dia melontarkan kutukan, ada sepotong kemanusiaan di dalam dirinya yang ikut hilang. Hatinya, yang dulu pernah hangat oleh cinta keluarga, perlahan-lahan ikut mendingin, mengeras, dan akhirnya menjadi sama bekunya dengan patung-patung batu hasil kutukannya. Dan akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hari perhitungan. Di puncak sebuah tebing, di tengah badai yang mengamuk, dia dan Arya Tebing akhirnya berhadapan sekali lagi. Ini bukan lagi sekedar pertarungan biasa. Oh bukan, ini adalah puncak dari segala dendam yang sudah terpendam bertahun-tahun lamanya. Di puncak amarahnya, saat emosinya sudah tidak bisa lagi ditahan, serunting memusatkan seluruh kebenciannya, seluruh rasa sakitnya ke dalam satu ucapan. Sebuah teriakan yang seolah-olah mengguncang langit. Jadilah batu! Dan hanya dalam sekejap mata, ucapannya menjadi kenyataan. Arya Tebing, musuh bebuyutannya itu, langsung membeku di hadapannya. Menjadi patung batu dengan wajah yang terkunci dalam ekspresi kaget dan ngeri untuk selamanya. Setelah itu, hening, benar-benar sunyi. Tidak ada rasa kemenangan, tidak ada rasa puas yang selama ini dia bayangkan akan datang. Lalu apa yang dia rasakan? Yang ada, hanyalah sebuah kehampaan. Kosong, dingin, dan sepertinya tak ada ujungnya. Dan di saat itulah, dia akhirnya sadar. Ya, dendamnya memang sudah terbalas. Tapi, apa yang kembali? Tidak ada. Kebahagiaannya yang dulu, keluarganya yang hilang, dan yang paling penting, dirinya yang dulu, semua itu nggak akan pernah kembali. Semuanya hanya tinggal kenangan. Jadi, setelah satu-satunya tujuan hidupnya tercapai, apa yang tersisa untuknya? Ternyata,
hanyalah kesendirian yang abadi. Sejak hari itu, si pahit lidah seolah lenyap begitu saja, ditelan kabut sejarah. Tidak ada seorang pun yang tahu kemana dia pergi. Nasibnya menjadi misteri terakhir dari legendanya sendiri. Ada yang percaya dia menghabiskan sisa hidupnya untuk bertobat, pergi ke tempat yang sangat terpencil untuk mencari kedamaian. Tapi, ada juga bisikan lain, cerita yang lebih kelam, yang bilang kalau dalam kesendiriannya yang mendalam itu, dia tanpa sengaja mengucapkan kutukan terakhir untuk dirinya sendiri. Meskipun begitu, kisahnya ini terus hidup, diceritakan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya di tanah Sumatera.